Ada satu orang tokoh nasional, teman lama saya, dikirim videonya khutbah di gereja pakai serban. Cerita kitab Kejadian sampai Wahyu itu semua. Dari kitab Kejadian sampai Wahyu itu semua adalah wajib ditaati oleh orang Nasrani. Selain itu jangan ditaati. Ini cerita tauhid. Kapan pula cerita tauhid? Aduh. Naik ke altar, podium yang dipakai pendeta itu dipakai, yang dinyanyikan syair Abu Nawas. Syairnya bagus betul, tapi nyanyikannya di gereja. Di gereja mau minta surga Firdaus, di gereja mau selamat dari neraka. Nanti di akhirat diperlihatkan sama Allah, tuh, kamu itu sebetulnya ke gereja itu bukan apa-apa, mencari duit aja, kamu ada proyek. Nampak di situ. Masa kamu mencari kesolehan di gereja? Dari Kejadian sampai Wahyu, semua yang orang-orang Kristiani percaya, Nasrani percaya, di luar dari kitab-kitab Kejadian dan Wahyu, tidak boleh dipercaya. Ajaran Abang Buddha. Itu kita pahami. Tidak usah ente ganggu karena itu adalah keyakinan dan kepercayaan. Amin. Believe in God. Kita ambil titik di mana semua orang percaya terhadap Tuhan. Trinitas itu adalah tiga yang menjadi bagian dari satu titik kepercayaan. Amin. Yes. Biarkan itu menjadi satu keyakinan yang tidak boleh diganggu gugat. Tidak perlu. Wa'in abdun habasyi, walaupun seandainya kamu punya pemimpin itu, atau orang yang mengatakan taat kepada Allah, dengar aturan Allah, bertakwalah kepada Allah, itu seorang hamba, bukan orang merdeka. Abdun habasyi, udahlah hamba, negro lagi, bibirnya tebel, kepalanya kayak kismis. Kalau yang dibilangnya itu ketakwaan pada Allah, suruh mendengarkan, taat sama agama, kamu taati kata Allah, kata Rasulullah. Jangan kamu lawan itu. Fa innahu man ya'ish, karena sesungguhnya barang siapa di antara kamu man ya'ish minkum, panjang umurnya, enggak mati maksudnya, panjang umur, yara ikhtilafan kabira, kamu nanti akan melihat perbedaan pendapat yang sangat besar di antara kalangan umatku, kata Nabi. Di antara kamu orang Islam akan ada ikhtilaf, perbedaan pendapat yang besar. Sekarang kan sudah kita lihat itu, ada Syiah, ada Ahmadiyah, ada Ahlus Sunnah, ada Mu'tazilah, ada banyak sekali. Kamu akan mengalami itu, kata Nabi. Ikhtilafan kabira, perbedaan pendapat yang dahsyat. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Dan aku berwasiat kepadamu, waspadalah kamu, kata Nabi, dengan perkara-perkara baru-baru. Perkara-perkara baru. Fa innaha dhalalah, karena perkara baru ini sesat. Nah, ini kadang-kadang kawan kita yang salafi agak keras pula, sampai baca Yasin malam Jumat dibilang sesat juga, ya kan? Tidaklah sampai sebegitu. Yang sesat itu seluruh ulama mengatakan itu sesat. Paling tidak ulama mengatakan salah. Ah, itu baru. Sekarang ini saya prihatin, Pak, 2 hari ini, 3 hari lah. Kok tega-teganya naik ke mimbar altar gereja? Bukan sekedar ikut perayaan Natal duduk di kursi tamu. Naik ke altar, podium yang dipakai pendeta itu dipakai, yang dinyanyikan syair Abu Nawas. Hilas tulil firdausi ahla wala aqwa
naril jahimi. Syairnya bagus betul, tapi nyanyikannya di gereja. Di gereja mau minta surga Firdaus, di gereja mau selamat dari neraka. Bagaimana ini? Dibilangnya pula selamat hari kelahiran anak Tuhan. Kapan pula Tuhan lahir? Lam yalid walam yulad. Saya itu cuma mulut aja Pak. Bilangkan selamat hari lahir anak Tuhan itu mulut saya. Hati saya tetap Allahu ahad. Lam yalid walam yulad. Mana bisa mulut ngomong, hati nggak ikut ngomong, kecuali dia orang gila atau orang mabok. Kalau orang gila ya. Kalau orang gila ngomongnya nggak nyangkut ke hatinya. Ada orang gila mancing di ember, di rumah sakit gila mancing di ember. Dokter datang, ditanya, ditepuk bahunya, Polan, lagi ngapain? Mancing di ember. Dokter bilang, ngapain sih? Kok dokter nanya nggak dijawab? Dia nengok pun nggak, lihat pun nggak. Lagi ngapain? Lagi mancing ya? Akhirnya dokternya capek juga. Udah, dokter mau masuk kantor dulu ya. Kamu, Polan, tetap mancing. Nanti dokter pesen, kalau dapat ikan, bagi sama dokter ya. Dia diem. Begitu dokternya pergi, baru si gila ini ngomong. Dokter gila. Mancing di ember kok dapat ikan. Orang gila memang begitu, nggak sinkron. Ngomongnya sama hatinya itu nggak sinkron, namanya gila. Ada satu lagi, orang mabok. Orang mabok pun hati sama mulut nggak sinkron. Ada nenek-nenek umur 80 lewat, disuit sama dia. I love you baby. I love you baby. Si nenek itu bilang, bener mas, oh really I love you baby. 1 jam kemudian sadar, nenek itu masih di situ. Udah sadar mas, udah kapan kita kawin? Lo kok kawin sama nenek bagaimana sih? Lo tadi katanya I love you baby. Oh enggak nek, saya cuma ngomong mulut aja, namanya saya hatinya nggak ikut. Ya namanya orang mabok. Tapi kalau kita nggak gila, nggak mabok, jangan kita ngomong sembarangan. Innahu huwas samiul basir. Allah melihat, maha melihat dan maha mendengar. Relung-relung hati kita itu, walaupun relung hati itu nggak berbentuk, Allah lihat. Jeritan hatimu itu, walaupun jeritan hati itu nggak bersuara, Allah dengar. Nanti di akhirat diperlihatkan sama Allah. Tuh, kamu itu sebetulnya ke gereja itu bukan apa-apa, mencari duit aja, kamu ada proyek. Nampak di situ. Masa kamu mencari kesolehan di gereja supaya saya ridho sama kamu begitu? Nggak usah menipu diri. Tidak ada yang tersembunyi di sisi Allah, betul? Wa a'lamu ma tubdun wa ma kuntum taktumun. Saya tidak menceritakan pribadi-pribadi nih. Saya menceritakan bagaimana agama hari ini dirusak. Kita masih hidup, udah dibikin begitu. Bagaimana nanti kalau kami sudah mati, kita sudah mati. Bagaimana nasib cucu-cucu kita, cicit-cicit kita. Cicit kita kan bilang, wah aku aja dulu ke gereja kok. Mimpin selawat mbah saya. Mungkin zaman cucu kita nanti khutbah di sini, pendeta satu hari. Kata pendeta-pendeta, semua agama kan sama. Iya sama. Nah, kalau begitu gantianlah. Aku khutbah dulu di masjid. Kau ustadz khutbah di gerejaku. Udah terjadi kok. Ada satu orang tokoh nasional, teman lama saya, dikirim videonya khutbah di gereja pakai serban. Cerita kitab Kejadian sampai Wahyu itu semua. Dari kitab Kejadian sampai Wahyu itu semua adalah wajib ditaati oleh orang Nasrani. Selain itu jangan ditaati. Ini cerita tauhid. Kapan pula cerita tauhid? Aduh. Saya nggak mau ngomong sebenarnya ini, tapi ini hadis ini harus saya omongkan. Satu hari akan terjadi, percayalah. Ikhtilafan kabiro. Menyelisihi dari Rasulullah SAW dengan selisih yang sangat besar, jauh. Khilafnya terlalu lebar.
Faman adraka dzalika minkum fa alaihi bisunnati. Siapa ketemu perkara-perkara begitu, ikut sunnah Nabi aja. Ikut sunnah Nabi aja. Mau zikir, zikir di masjid. Mau selawat, selawat di masjid. Tak usah kamu ikut-ikut ke gereja. Mau mengucapkan selamat, kamu selamat yang urusan dunia aja. Selamat menempuh hidup baru, boleh. Selamat masuk rumah baru, boleh. Selamat mendapat jabatan baru, boleh. Selamat hari lahir Tuhan, nggak usah. Ngapain? Tuhan nggak lahir, betul? Terus gimana mereka itu? Kita ucapkan lakum dinukum waliyadin. Saya ini puluhan tahun hidup ya. Tetangga sebelah rumah saya itu orang Kristen. Kawan saya sama-sama dosen di USU. Saya dosen sastra, dia dosen pertanian. Sebelah-sebelah rumah. Nggak pernah dia mengucapkan sesuatu yang berkenaan dengan syariat atau akidah. Saya pun begitu. Nggak ada saya bilang selamat hari Natal. Walaupun sebelah rumah. Dia pun sama saya akrab juga. Ngerti juga dia bahwa itu urusan tauhid, urusan akidah, urusan keimanan. Nggak bisa dicampur-campur. Alhamdulillah bapak-bapak saudara. Undang-Undang Dasar 45 sesuai dengan Quran. Untuk urusan itu. Dengar baik-baik. Quran bilang lakum dinukum waliyadin. Kamu bikin, kamu punya, saya bikin agama saya. Kamu jangan campur agama saya, aku pun gak campur agamamu. Lakum dinukum waliyadin. Kerjakan agama masing-masing. Ditulis di Undang Dasar 45 pasal 29 ayat 2. Negara menjamin tiap-tiap warga negara untuk memeluk agama garis miring kepercayaan dan menjalankan agama garis miring kepercayaannya masing-masing. Ulangi, masing-masing. Ulangi. Yang kuat. Masing-masing, bukan campur-campur. Masing-masing. Tidurlah kamu di rumahmu masing-masing. Dengan istrimu masing-masing. Jangan kau tidur di rumah orang dengan istri orang. Memahamkan itu aja susahnya, bukan main. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin min wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Dan ikutilah sunnah khulafa'ur rasyidin yang telah mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Adju 'alaiha bin nawajid. Gigit kuat-kuat sunnah Nabi dan sunnah sahabat itu, khulafa'ur rasyidin itu dengan gerahammu. Ini kata kiasan. Mana bisa sunnah digigit? Getok bisa digigit. Sunnah digigit dengan geraham. Ini kiasan. Maksudnya jangan lepas lagi. Pegang sampai mati. Insyaallah ya.